Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang para narasumber dan audiens di Blog Graffiti. Saya Sumirta Umasangaji dan rekan saya, dan kami adalah moderator di medium gagasan graffiti. Bapak Mohtar Umar Sugi agar dapat memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu audiens agar memberi pemahaman tentang medium gagasan grafiti. Kepada Bapak Mohtar Umar Sugi kami persilakan. Medium ini oleh teman-teman pers dan lembaga-lembaga organisasi intelektual kemudian menyiapkan panggung bagi seluruh anak negeri, tidak terkecuali apakah itu praktisi politik, praktisi ekonomi, praktisi hukum maupun pemerintah, sivitas akademika maupun media pers dan lainnya, untuk kemudian menyampaikan gagasan-gagasan dan pemikirannya untuk kemajuan negeri ini. Dalam satu minggu dilaksanakan diskusi maupun dialog di medium gagasan satu kali, sehingga nantinya oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, sivitas akademika, para praktisi politis maupun hukum, ya, kemudian mau menyampaikan gagasan-gagasannya, ya, pemikiran-pemikiran segarnya, berani berpikir untuk kemajuan negeri ini, bisa hadir di sini, ya, kemudian untuk menyampaikan gagasan dimaksud. Olah pemikiran atau gagasan itu kemudian bisa kita rekomendasikan, kalau itu bersifat rekomendasi. Apakah rekomendasi kepada pemerintah daerah, rekomendasi kepada Polres, kejaksaan maupun sivitas akademika untuk bagaimana bisa melahirkan sebuah pemikiran baru untuk kemajuan negara. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian dari Bapak Mohtar Umar Sugi mengenai dengan medium gagasan grafiti pada malam hari ini. Jadi bahwasannya medium gagasan grafiti ini bukan hanya sekedar acara yang dimulai pada malam hari ini dan habis malam ini, enggak, tapi dia itu berkelanjutan. Jadi setiap minggu itu ada dialog yang akan kami lakukan pada setiap minggunya dengan tema-tema yang berbeda, dan itu pastinya tema yang diangkat adalah tema-tema yang menarik. Assalamualaikum, Talia, izin semua. Izinkan kita untuk membacakan puisi yang dia judul Pahlawan. Kata-kata kita susun rapi-rapi dalam diri. Pamita bercerita tentang ketoput tanah ikat soal di Semarang. Negeri para ketua, tong dapat kasih bawa yang dong semua. Negeri para ketua, belum hanya bilang janji, tapi bilang saya bisa bikin itu semua. Ini datang ke pemerintah tanah efek soal sudah menyetop susul ganti ulang-ulang masalah di sosial media. Negeri para tetua, saat ini dong mau kena berentong semua, tapi saat dong jadi dong tanya dari mana dong semua. Jika tanah ini adalah ibu, jika tanah ini adalah mama, maka mama telah diperkosa oleh orang-orang. Negeri para tetua, dong poster pahlawan semua pasang di pinggir jalan untuk kasih bawa tong semua.
Serangkaian masalah coba kita cerita di depan sini. Halo, apa kabar dengan Baliha? Halo, apa kabar dengan tempat ibadah yang ada di Falaudan? Halo, apa kabar dengan reklamasi yang ada di Facepante? Halo, apa kabar dengan Pulau Mangoli yang sebentar lagi investor asing masuk ke tanah kita? Itu adalah isu-isu yang setiap ganti ulang-ulang di sosial media. Entah siapa yang salah di sini. Apakah penguasa atau orang-orang yang selalu ganti isu ulang-ulang di sosial media? Negaraku, bangsaku, rakyatmu kau perangi, negeriku terlunta. Mereka seperti serigala di atas serigala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk Parti Sastra yang sudah memberikan sumbangan puisi pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya oleh narasumber kita yang kedua yakni Asma Radiun Mahmud. Dan narasumber kita yang ketiga yakni Kak Risman Gaileo. Mulai ya, medium gagasan grafiti membebaskan imajinasi melalui kata-kata. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kita malam hari ini. Bapak Ibu audiens yang sudah hadir pada malam hari ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa peran daripada DPRD adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, pada malam hari ini, apakah para caleg muda yang berada di depan kita ini dengan memberikan gagasan-gagasan yang cemerlang, apakah mereka mampu untuk menjadi salah satu penyambung dari lidah rakyat? Untuk itu, mari kita saksikan acara pada malam hari ini dengan tema Caleg Muda Berbicara. Iya, jadi pada sesi dialog kita pada hari ini terbagi dalam beberapa part. Yang pertama itu perkenalan gagasan. Jadi pada part yang pertama ini, narasumber diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sekaligus gagasan yang membuat ia berani untuk mencalonkan diri ini. Sesuai dengan kondisi Sula saat ini, apa sih yang dilihat oleh narasumber ini sehingga mau menjadi seorang wakil rakyat yang mau mencalonkan diri sebagai seorang wakil rakyat. Jadi gagasan apa sih yang memang ditawarkan dalam menjawab isu-isu sosial yang ada di Kepulauan Sula. Kemudian untuk part yang kedua yakni tukar gagasan. Tukar gagasan ini terjadi antara audiens dengan narasumber itu sendiri. Kemudian part yang ketiga itu tanya cepat. Tanya cepat ini ada beberapa pertanyaan yang memang perlu dijawab oleh narasumber, kurang lebih 10 dan harus dijawab secara tepat dan tepat. Kemudian yang terakhir itu closing statement. Ya, selanjutnya kita masuk kepada part yang pertama yakni perkenalan. Sebelumnya terima kasih atas acara yang telah diselenggarakan malam ini. Ya, perkenalkan dengan saya Nur Aisyah Naipon. Ya, saya adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Daerah pemilihan saya adalah di daerah pemilihan 2. Gagasan saya atau kenapa sampai saya untuk memberanikan diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif 2024. Di mana saya sebelumnya di sini saya adalah kader aktif dari Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini bekerja bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera, dan di mana
setiap hal yang kami kerjakan atau setiap gagasan yang kami sampaikan selalu bermanfaat untuk masyarakat dan itu langsung ke masyarakat. Dan kenapa singkat daripada penyampaian atau gagasan politik yang kemudian terjun langsung pada saat dari atau dalam menjemput kontestasi politik 2024 atau pemilihan umum pada 2024, saya berkeinginan untuk bagaimana menjalankan politik gagasan, di mana yang kemudian dilihat bahwa apa itu politik gagasan. Politik gagasan yang kemudian dilihat ini adalah bagaimana langkah-langkah sosial politik yang ada pada wilayahnya masing-masing untuk mana representasinya daripada rakyat. Itu pertama. Dan kedua bahwa saya juga pernah di birokrasi selama kurang lebih 7 tahun. Beranjak dari internal, mungkin akhir dari belakang saya adalah sarjana kesehatan masyarakat yang kemudian pernah tugas di ada di 3 puskesmas. Pertama adalah puskesmas Kebau 2 tahun, puskesmas Wesakai juga hampir 3 tahun, bahkan puskesmas Topan 4 bulan, dan saya memilih untuk bagaimana bertarung dalam kompetisi tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada yang menyelenggarakan acara ini. Ya, perkenalkan nama saya Asmarani Umahum. Saya adalah caleg DPRD Provinsi Dapil 5. DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil 5, Kepulauan Sula dan Pulau Paliabu. Ya, yang melatar belakangi saya untuk mengikuti caleg ini yaitu yang pertama, saya adalah kader PKS. Saya bergabung dengan partai ini sudah dari pertama berdirinya partai ini tahun 1999, dari masih PK, kemudian berpindah ke PKS. Jadi parpol pertama yang saya ikuti yang PKS ini, tidak ada partai lain, hanya ini. Salah satu lagi yang melatar belakangi saya itu karena kita di PKS untuk provinsi tidak ada tidak ada caleg provinsi ya, untuk periode ini kita tidak ada. Terus untuk 2024 ini saat perekrutan caleg, saya berpikir bahwa selama ini kan biasa wacana itu perempuan itu hanya representasi, hanya untuk mewakili 30% suara perempuan. Jadi saya berpikir daripada kalau kita mengambil perempuan di luar kader hanya untuk dipasangkan, lebih baik kita yang kader daripada mengambil orang eksternal. Terus saya juga pernah caleg tahun 2019 di Dapil 2. Dari pengalaman itu saya melihat bahwa, maaf ini mungkin agak sedikit, punya potensi untuk maju ke caleg provinsi. Saya melihat seperti itu. Itu yang melatar belakangi saya untuk mencalonkan diri sebagai caleg provinsi. Tujuan saya untuk caleg yaitu agar dapat
mengambil peran penting, peran lebih dalam berkontribusi untuk pembangunan. Nah, jadi ini seperti tema kita, mengapa yang muda, yang harus yang menjadi caleg, yang muda yang harus mengambil peran. Ya karena itu bagi saya memang anak muda harus punya peran lebih, mengambil peran penting untuk berkontribusi. Ya tujuannya yaitu untuk lebih dapat memperjuangkan hak-hak rakyat melalui wadah ini, melalui wadah. Terus tadi apa lagi ya, gagasan. Ya kalau gagasan di sini kan berarti apa yang ya memang kalau tugas DPR kan sudah ada itu ya fungsinya 3 itu. Tapi kalau gagasan kan seperti gagasan inilah ide, harapan. Kalau yang paling mendasar itu kalau bagi saya itu bidang pendidikan. Nah itu nanti mungkin sekarang nanti setelah ini kita diskusi lebih, yaitu bidang pendidikan dan dia sebagai perempuan, bidang perempuan. Mungkin itu saja latar belakang saya untuk caleg dan tujuannya. Terima kasih. Di sini diskusi gagasan. Gagasan ini kemudian kepada masing-masing caleg pun berbeda dengan apa yang kemudian diorientasi, yang jadi orientasi untuk bagaimana mencoba pertarungan atau berkompetisi pada pemilihan legislatif. Kita tahu bersama bahwa trias politik itu memang benar bahwa trias politik itu terbagi atas 3 peran. 3 peran yang kemudian dilihat adalah 3 peran lembaga yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Ini kemudian kita berbeda. Berarti kita mempunyai wewenang-wewenang yang kemudian harus kita akan menjalankan sesuai dengan representasi atau kondisi sosial masyarakat pusat ini. Masyarakat saat ini secara universal bahwa kita sudah melihat dengan mata kita. Di sini, kenapa harus gagasannya muncul untuk bagaimana mengeluarkan apa bentuk politik gagasan yang saya bawa di sini adalah melihat daripada figur-figur yang kemudian berkompeten. Dan ini berkompeten adalah karir atau latar belakang proses daripada figur itu yang kemudian dipublikasikan. Mungkin teman-teman tahu apa yang kemudian figur mana yang dia layak untuk keterwakilan daripada representasi masyarakat untuk menduduki kursi parlemen. Jadi sebesar ini penyampaian konsultasi politik, teman-teman sampaikan bahwa semuanya nggak konsultasi seperti teman-teman caleg-caleg yang lain. Saya menyampaikan sekian bahwa pemilihan legislatif adalah pemilihan keluarga, oke lah, masuk. Tetapi pemilihan legislatif ini dilihat daripada orang politik kalangkuan tiap hari. Kalangkuannya ini bersifat sosialis, akademis, maupun politisi. Itu yang kemudian jadi terkonsum dalam pikiran saya bahwa saya kontrak juga di wilayah birokrasi, saya keluar untuk melakukan kompetisi untuk bagaimana menjalankan atau ketika soal ada parlemen nanti menjalankan atau memperjuangkan hak kesehatan. Dalam hak kondisi kesehatan saat ini adalah sistem kesehatan masyarakat di Sula itu luar biasa. Makanya dari satu keterpanggilan ini yang kemudian semangat untuk bagaimana menyampaikan atau langsung menyentuh ke partai politik. Dengan tujuan adalah partai politik sebagai motor, kita sebagai pelaku misalnya, pelaku untuk berkompetisi. Jadi orientasi daripada itu sangat menariknya adalah
kondisi saat ini yang kemudian representasi semisalnya di dapil 1 ini dilihat daripada langkah-langkah pada kandidat tertentu yang dikatakan adalah pemilih rasional. Akan masyarakat keseluruhan akan menilai siapa yang berhak atau siapa yang mampu untuk membawa atau representasi suara-suara masyarakat tertentu pada sektor kamu. Mungkin itu saja dari saya. Dalam hal ini gagasan di mana saya memberikan diri bahwa ternyata kita melihat dengan kondisi sula yang ada, bukan berarti dalam hal ini sekarang tidak signifikan atau tidak terlalu baik, tapi itulah kondisi di mana kita sama-sama punya peran untuk membangun sula ke depan. Di sini saya lebih menggariskan bahwa kenapa saya memilih untuk berada ataupun memilih sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan 2, di mana saya melihat bahwa kondisi kesehatan dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita membangun kesehatan ini dari hulunya atau dari bawahnya, di mana saya memilih bahwa ternyata untuk membangun cara berpikir masyarakat untuk lebih hidup sehat dan lain sebagainya, ini adalah hal yang terbaik adalah kita membangunnya dari bawah, dari masyarakat. Bagaimana masyarakat karena yang kita tahu ya, tapi 2 adalah masyarakat yang masih mau bilang terbelakang tidak juga, karena dalam hal ini media dan lain sebagainya sudah berjalan sudah luas sampai pada tidak kedua setiap masyarakat sudah merasakan hal itu. Jadi bagaimana saya berusaha untuk membangun gagasan bahwa memperbaiki dalam hal ini infrastruktur infrastruktur tentang kesehatan, di mana kita melihat bahwa penyediaan sumber daya manusia dalam hal ini di bidang kesehatan itu masih sangat minim, kemudian masih sering dipertanyakan keberadaan para bidan, para perawat ataupun tenaga kesehatan di pedesaan yang kemudian masih sangat minim, masih sangat dipertanyakan keberadaannya saat ini. Nah, disitulah kemudian menjadi PR kita sekarang ataupun ide-ide gagasan kita ke depan, bahwa bagaimana kita membangun daerah-daerah yang masih istilahnya masih jangkauannya masih jauh dari perkotaan untuk tidak ketinggalan dalam fasilitas kesehatan, baik itu bangunannya atau infrastruktur bangunan maupun dengan infrastruktur dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, itu yang kemudian secara pribadi ataupun insya Allah nanti hal itu menjadi perkembangan ke depannya untuk secara umumnya di pemerintah ataupun di Kabupaten Kepulauan Sula ke depan. Dan kemudian yang kedua adalah kita melihat bahwa ketika kondisi kesehatan masyarakat sudah kita upayakan untuk yang terbaik atau untuk mendapatkan pelayanan yang baik, di sini yang harus kita berpikir adalah infrastruktur atau dengan jalan dan lain sebagainya. Kata sederhananya adalah jalan di bagian Sula itu masih sangat memang kita patut bersyukur dengan kondisi sekarang yang jalur transportasi sudah lumayan luar biasa. Nah, tinggal bagaimana ide atau gagasan kita ke depannya adalah melanjutkan kembali pembangunan yang ada sekarang. Nah, jadi Masya Allah ini bukan kondisi untuk kita salah menyalahkan, tapi kemudian bagaimana kita mengambil peran penting. Jadi mungkin di saat sekarang ini kita masih istilahnya masih berargumen, tapi tidak sampainya ke sana ya. Kita tidak sampaikan ke sana. Kita hanya sebatas argumen antar kelompok dan lain sebagainya. Tapi kemudian insya Allah kita mencoba, pribadi saya untuk mencoba terjun langsung ke calon anggota legislatif itu 2024. Pastinya sama-sama kita menyuarakan kepentingan ataupun kondisi dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula sekarang. Ya, itu saja. Mungkin sudah turun saja, jadi kita tahu apa itu praktik politik di 2019 kemarin dan 2024 kemarin. Itu yang kemudian orientasinya adalah menipu itu pasti. Itu wilayah 2, 3 dan apa, daerah pemilihan 2, 3 dan apa, itu memang dia lebih ke situ. Dan mungkin wilayah pemilihan dapil 1 ini, wilayah daerah pemilihan dapil 1 ini penggajiannya figur lebih figurnya. Siapa yang bertarung? Oh, dia pernah buat apa? Dia ini pernah buat apa? Dia pun latar belakangnya apa? Prosesnya di mana kemarin? Apa yang pernah dibuat? Gitu.
3 dalam sistem informasi dan manajemen puskesmasnya dia dapat. Apa yang kita tolong jalankan? Kenapa saya katakan pelaku? Terus saya merasa lucu. Biar ini semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula akan melihat sendiri bahwa saya sebagai ada saya menyampaikan ini. Kenapa demikian? Bahwa itu tenaga kesehatan di puskesmas itu sangat sedikit waktu itu. Tetapi apa yang kita dapatkan ketika kita memperjuangkan hak-hak kesehatan masyarakat, katanya dengar isu bahwa sistem ini kasih pindah dan kami dipindahkan di puskesmas Nova mereka. Ini kan lucu. Berarti birokrasi ortodoks ini dia masih terpelihara, dia lebih marah. Gitu. Mungkin dengan live streaming ini untuk seluruh masyarakat dan mungkin pada birokrasi akan melihat apa yang saya sampaikan karena ini saya pelaku. Gitu. Bukan daripada sisi dari pekerjaannya, tetapi lebih ke sisi politisi. Wah ini makanya dari situ saya berusaha untuk mundurkan diri dari puskesmas untuk saya terjun sendiri. Mungkin itu saja. Berikutnya, apakah dari audiens ada yang mau memberikan pertanyaan lagi kepada para 3 narasumber? Ayo. Tahun 2024 dan 2023-2024 ini akan dihadirnya perusahaan di Pulau Mongoli. Nah, ini dampaknya begitu besar. Yang pertama lingkungan, yang kedua kesehatan. Mungkin kesehatannya itu saya tidak usah jelaskan karena orang semua sudah tahu tentang kesehatan dan juga lingkungan. Yang paling pertanyaannya untuk ketiga nih, apa sikap yang kemudian ada di dalam diri untuk bagaimana tentang perusahaan, sikap dari ketiga caleg yang kemudian tanggapannya untuk ketiga perusahaan ini, apa pro ataupun Sebuah perusahaan itu kan harus ada AMDAL dampak. Jadi untuk membangun itu harus sudah ada uji analisis dampak lingkungan. Itu sudah itu adalah kewenangan para pemegang kebijakan dan itu tugas dari yang itu menguji itu. Tapi tugas kita sebagai ALEK nantinya insya Allah itu adalah tetap mengawal aspirasi rakyat itu. Jika lebih banyak rakyat tidak setuju, ya jelas dia tidak setuju ada alasannya kan. Nah, maka kita harus mengawal pokoknya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kita harus perjuangkan itu gitu. Kondisi alamnya yang masih hijau, nah ini yang kita pertahankan. Karena ini kita sudah berpengalaman ataupun melihat dari dampak perusahaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena saya kira itu yang membuat keresahan kita terdampak dari lingkungan kita ketika di depan perusahaan kita ataupun lapangan kerja itu. Tapi kalau dalam hal ini membawa dampak positif, kesediaannya AMDAL yang baik untuk perusahaan itu dibuka, maka kita sama-sama untuk mendukung dengan adanya perusahaan dibuka di Malang Indonesia. Kajian saya di sini adalah bagaimana kita melihat atau membentuk suatu wadah penelitian untuk pengkajian daripada sisi ini. Misalnya di KOM, misalnya, ini ada perusahaan yang masuk misalnya. Sisi penelitiannya di sini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang ketiga, yakni tanya cepat nih. Jadi saya mau cek semangat dari ketiga narasumber nih ketika saya tanya cepat itu. Jadi ada kurang lebih 10 pertanyaan lah. Pendek-pendek saja. Misalnya makan mie ayam atau makan nasi ayam. Salah satu contohnya kayak begitu. Jadi pasrah menang atau paksa menang? Pasrah menang. Punya tim sukses atau kerja sendiri? Tim sukses. Kampanye hitam atau kampanye putih? Pilih idealis atau ikut arus? Kampanye lewat balero atau rumah ke rumah? Rumah ke rumah lebih ideal. Pilih bayar atau tanpa bayar? Tanpa bayar. Pelengkap kuota atau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh.
Kepentingan partai atau kepentingan rakyat? Kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi? Kepentingan rakyat di atas segalanya. Kepentingan rakyat di atas segalanya. Dia mata vokal. Terima kasih. Baik, itu adalah jawaban dari narasumber kita yang pertama. Selanjutnya saya ke narasumber yang kedua. Saya belum persilahkan ya. Jangan tegang, harap tenang. Pada narasumber yang kedua, Karani, saya pemerintah atau kepentingan politik, kepentingan buat apa sungguh-sungguh, kepentingan pribadi atau kepentingan rakyat atau kepentingan partai. Dia atau aktif vokal, pasang menang atau pasang menang, punya tim sukses atau kerja sendiri. Itu tadi jawabannya, tapi kayak agak lama Kak. Iya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Arisman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada rekan saya persilakan. Pertanyaan yang pertama, pelanggar kuota atau sungguh-sungguh? Pilih bayar atau tanpa bayar? Kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi? Kepentingan partai atau kepentingan rakyat? Dia mata vokal? Pasrah menang atau paksa menang? Punya tim sukses atau kerja sendiri? Kampanye hitam atau kampanye putih? Pilih idealis atau ikut arus? Kampanye lewat baleo atau ke rumah-rumah? Pilih bayar atau tanpa bayar? Iya, baik, itu adalah jawaban dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Baik, sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, ada sisi acara yang berikut, yaitu pembacaan puisi. Kita adalah generasi Nomor Donohu. Kita adalah generasi Mata Biasua. Kita adalah generasi yang tumbuh besar di persimpangan jalan. Kita adalah generasi Malongko Podohoi Walima. Kita adalah generasi yang tumbuh besar di atas tanah Matsoa, Masudara. Dan jangan tanyakan siapa kita kalau kita berdiri di depan gedung putih sambil berteriak pemberontakan. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagai duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari sulap. Antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk Kumal itu, ya spanduk itu, kami semua telah menatapmu. Dan di bawah bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan-kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan.
yang sangat-sangat, kalau kita dalami artinya, dia sangat menyayat hati. Selanjutnya kita masuk kepada sesi closing statement. Kepada masing-masing narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statementnya. Kepada narasumber yang pertama yakni Kak Nur, dengan hormat saya persilakan untuk memberikan closing statementnya. Berarti yang berpikiran tua, tapi bagaimana di sini kita sama-sama mengambil peran untuk memajukan daerah kita sendiri, hai Puabai, hai Sua, Kabupaten Kepulauan Sula untuk kedepannya. Saatnya saat ini, saatnya pemuda untuk diberikan wadah, diberikan tempat untuk mengambil langkah kita ke depan. Saya mengutip dari sang proklamator kita, Pak Soekarno, bahwa berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia ini. Maka mari para pemuda kita bersatu untuk membangun negeri kita, Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih juga kepada Ibu Gagasan yang berada di sesi pertama ya. Sangat-sangat luar biasa dengan kegiatan tersebut. Mungkin daripada sini mungkin ada yang belum tersisian mental. Mana mental ini yang kemudian ada dalam dikasihkan atau disampaikan, insya Allah mendapatkan atau terpilih sebagai ahli legislatif. Dan kita percaya bahwa pemilihan nasional tak salah pilih. Ini contoh kepada saya, pemilihan nasional pasti tak salah pilih. Mudah-mudahan sebagai penerus juga sebagai pendamping. Dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula dialog kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada dialog pekan depan, tentunya dengan tema yang berbeda. Maka dari itu saya